Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami menerimanya dengan sukacita. Firman-Mu itu menjadi makanan bagi jiwa kami, yang menguatkan kami, menghibur kami, tetapi juga memotivasi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Kami menyadari keterbatasan kami dan kelemahan kami. Oleh sebab itu, topanglah kami dengan Roh-Mu, supaya apa yang kami renungkan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 di bawah judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus pada masanya dikenal oleh banyak orang bukan saja sebagai Mesias, sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai seorang rabi, seorang guru. Ia memang suka mengajar. Ia mengajar di mana saja. Ia mengajar di bait suci, ia mengajar di rumah ibadah orang Yahudi, ia mengajar di tepi pantai, ia mengajar di pegunungan, ia mengajar di rumah, ia mengajar di perjalanan, di mana saja Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal tentang kerajaan sorga, tentang hidup bersama, tentang menghargai orang lain, tentang pengampunan, tentang kasih, dan bagaimana kasih itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pengajaran Tuhan Yesus sangat menarik. Alkitab mengatakan bahwa kata-katanya begitu berwibawa dan berkuasa. Dengan kata-katanya Yesus menyentuh hati banyak orang, sehingga ia mau mendengarkan, mau memberikan perhatian yang penuh. Ditambah lagi, Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu menggunakan atau sering menggunakan cerita. Dia bercerita tentang kehidupan sehari-hari, memakai perumpamaan-perumpamaan yang juga dikenal dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Misalnya dia bercerita tentang perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham, tentang uang yang hilang. Bagaimana uang itu ditemukan pasti ada sukacita.
tentang tentang ilalang dan gandum yang tumbuh bersama-sama. Dan Tuhan Yesus juga mengajar bahwa Dia adalah pokok anggur. Kalau Tuhan Yesus berbicara tentang pohon anggur, tentu ini adalah pohon yang dikenal oleh banyak orang di Palestina pada waktu itu karena memang dibudidayakan oleh banyak orang. Karena anggur menghasilkan minuman yang menyegarkan, minuman yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari maupun juga untuk pesta-pesta. Jadi saudara-saudara, dengan cara itu pengajaran Tuhan Yesus menjadi lebih kena, lebih mendarat, lebih dipahami oleh banyak orang. Dan yang mengikuti Tuhan Yesus bukan hanya orang-orang kecil, orang-orang biasa, tetapi juga orang-orang penting, orang-orang yang berkedudukan tinggi. Bahkan ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh seorang rabi, seorang guru yang berkuasa. Saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar ini juga sangat menarik. Dan ada hal-hal yang patut kita renungkan pada saat ini. Yang pertama-tama, saya melihat bahwa dalam pengajaran ini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berarti, hidup yang berharga. Dan oleh sebab itu hidup kita ini mesti berbuah, mesti bermakna. Saudara-saudara, hidup kita, keadaan kita bukan sebuah kebetulan. Kita hadir di dunia ini, kita ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Bukan sesuatu yang di luar rencana Allah. Alkitab menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Paulus di dalam Kolose 1 ayat 16 mengatakan kita diciptakan oleh Allah dan untuk tujuan Allah. Kita ada bukan karena kebetulan, tetapi Allah menciptakan kita, mengadakan kita. Dan kita diciptakan untuk maksud Allah. Kita mendengar dan membaca dalam kitab Kejadian bagaimana Adam dan Hawa diberkati. Mereka harus beranak cucu. Tetapi juga mereka harus menjalankan tugas panggilannya, memelihara bumi, mengusahakan alam ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa satu hal yang sangat dirindukan, satu hal yang sangat diinginkan di dalam kehidupannya, bahwa baik hidupnya maupun matinya, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan bahwa mati bagiku tidak ada masalah. Mati adalah sebuah keuntungan. Tetapi kalau Tuhan memberi hidup, maka hidup itu harus berbuah. Itu kata-kata Paulus yang terkenal dalam Filipi 1 ayat 20 dan 22 sampai dengan 22. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan mengendaki kita ini menjadi pribadi yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, pohon tentu tidak berguna untuk dirinya sendiri. Tetapi pohon ditanam berguna untuk penanamnya. Hidup kita berarti untuk yang menanamnya. Dan kalau kita diciptakan Allah, maka Allah lah yang harus merasakan manfaat hidup kita. Jadi benar kalau dikatakan di dalam ayat 8, dalam inilah Bapakku dipermuliakan jika kalau kamu berbuah. Jadi Tuhan mengendaki hidup kita berbuah, hidup kita bermakna, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalannya adalah bagaimana supaya hidup kita ini bisa berbuah. Bagaimana hidup kita bisa berarti. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Allah. Di ayat yang keempat, di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri,
Maka kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Intinya adalah supaya kita sebagai ranting-ranting bisa berbuah, ranting itu harus tetap melekat pada pokok anggur. Tidak bergeser, tidak berpindah. Ia menetap selamanya, menyatu selama-lamanya dengan pokok anggur. Pohon, saudara-saudara, mendapatkan sari makanan dari tubuhnya, dari batangnya. Jadi kalau ranting tidak melekat pada batang, dia tidak akan mendapat sari makanan dan tidak dapat hidup, tidak bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi sangat jelas. Supaya kita berbuah, ranting itu berbuah, maka kita harus tetap melekat pada Tuhan Yesus. Tidak bergeser dari Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, pasti dia akan mencintai firman-Nya, memberlakukan firman-Nya. Sehingga dengan demikian, hidup kita ini berarti ketika kita menjalankan firman Tuhan itu. Sebaliknya, apabila kita tidak mencintai firman Tuhan, ya hidup kita tidak berbuah. Yakobus 4 ayat 4 memperingatkan, bila kita mencintai dan bersahabat dengan dunia, berarti permusuhan dengan Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka yang kita keluarkan dari hidup kita adalah hal-hal yang duniawi, yang tidak memuliakan Allah. Itu berarti bahwa kita bermusuhan dengan Allah. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menghasilkan buah yang benar, kita harus melekat pada Kristus, melekat pada firman-Nya, dan melakukan firman-Nya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada keselamatan, tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan yang sungguh-sungguh. Jadi hanya di dalam Kristus, ranting itu bisa tetap berbuah. Yang ketiga, di sana dikatakan, saudara-saudara, dalam bacaan kita, ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Tetapi ranting yang berbuah akan dibersihkan. Saudara-saudara, para petani yang memelihara kebun anggur atau pohon anggur, tahu persis bagaimana supaya pohon anggur itu bisa mengeluarkan buah yang baik. Ya, dirawatnya. Bahkan ranting-ranting harus dibersihkan. Daun-daunnya mungkin dipotong sedikit atau dipotong sedikit. Supaya bisa berbuah banyak. Sedangkan ranting-ranting yang tidak bisa berbuah, yang kurang bagus, dia akan dipotong dan akan dibuang. Petani tahu persis mana ranting yang berbuah dan mana ranting yang tidak berbuah. Jadi pokok anggur, ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dibuang, dibakar. Saudara-saudara, di dalam bait Allah, orang datang membawa kayu-kayu yang keras, yang kuat, yang baik untuk dipakai untuk korban-korban bakaran. Tetapi batang pohon anggur tidak bisa dipersembahkan ke bait Allah karena batang pohon anggur itu lembek, tidak keras. Jadi yang bermanfaat paling kalau kering dia dipakai untuk menghangatkan tubuh, dibakar sebagai api unggun. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah peringatan kepada setiap orang, kepada setiap anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi ketika ranting itu menjadi kering, ranting itu tidak berbuah, dia akan dipotong dan dibuang. Saudara-saudara, Nabi Yeremia memperingatkan, menegur bangsa Israel
Bangsa Israel digambarkan sebagai pokok anggur pilihan, pohon anggur yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Tetapi telah berubah menjadi pohon anggur yang berbau busuk dan liar. Yeremia 2 ayat 21. Oleh sebab itu Tuhan membiarkan, Tuhan tidak memeliharanya. Bangsa Israel kalah perang, dikuasai oleh bangsa asing. Nabi Yesaya juga menegur bangsa Israel. Bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggur Allah, kebun anggur milik Allah. Tetapi ternyata kebun anggur itu tidak menghasilkan buah yang manis. Oleh sebab itu dia dibuang. Hidupnya menyeleweng dan berselingkuh terhadap Tuhan, menyembah dewa-dewi. Maka Allah membiarkan kebun anggur itu menjadi rusak dan tidak terpelihara. Jadi saudara-saudara, ini adalah sebuah peringatan keras bagi setiap orang percaya. Kalau kekristenan kita tidak menghasilkan buah, maka ranting itu akan dipotong dan dibuang. Kekristenan yang benar adalah ditentukan sejauh mana kita berbuah dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, ada dua hal yang saya ingin kita renungkan sungguh-sungguh dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini ada bukan secara kebetulan, tetapi Allah menciptakan kita secara khusus untuk maksud Allah, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kita firman Tuhan diberitakan kepada setiap orang. Oleh sebab itu kita digambarkan sebagai ranting-ranting yang harus berbuah. Dan oleh sebab itu harus melekat, harus menyatu dan tidak bergeser dari Kristus sesaat pun. Saudara-saudara, manusia, hidup kita ini ibarat sebuah produk keluaran pabrik. Barang yang keluar dari pabrik, sebagus apapun, kita tidak bisa memahami apa gunanya, maknanya apa barang itu, tanpa buku petunjuk, manualnya. Jadi kalau kita membaca manual, kita membaca petunjuk, baru kita tahu, oh benda ini gunanya untuk ini, caranya menggunakan begini, oh manfaatnya seperti ini, dan seterusnya. Kalau rusak, diperbaikinya seperti apa. Hidup kita mesti kita pahami dari pembuatnya, bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah. Bagaimana Allah melihat diri kita, dan maksud Allah di dalam kehidupan kita dinyatakan. Saudara-saudaraku, Nabi Yeremia mengatakan supaya hidup kita ini berarti, maka kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, tidak boleh memahami diri kita dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah, mengandalkan Allah. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita akan rusak, akan hancur, akan seperti semak bulus. Amsal juga mengingatkan kita sekalian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita memahami diri kita dari Allah, maka kita bisa jelas maksud kita untuk apa di dunia ini. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana anak-anak Tuhan, orang percaya, gereja harus berbuah. Kalau gereja tidak berbuah, kalau gereja tidak menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Allah, maka dia akan dipotong, dia akan dibakar. Saudara-saudara, pernahkah kita membaca bahwa banyak gereja di Eropa ditinggalkan oleh umatnya? Gereja kosong, gereja bahkan berubah fungsinya. Gedung gereja berubah menjadi museum. Gedung gereja dijual. Karena apa? Karena jemaat atau umat mungkin tidak lagi merasa manfaat gereja itu.
persekutuan itu bagi dunia, sehingga dia ditinggalkan. Gereja tidak menjadi berkat. Gereja tidak menjadi sesuatu yang menghasilkan yang baik kemudian ditinggalkan. Tentu kita tidak ingin ditinggalkan sebagai gereja. Dalam konteks kita, banyak hal di mana kita harus memberikan perhatian. Bagaimana gereja harus berbuah, hidup kita berbuah. Di masa pandemi ini, di masa banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Di mana banyak orang yang mengabaikan moralitas, etika ditinggalkan, sopan santun ditinggalkan. Orang mementingkan dirinya sendiri. Gereja akan berbuah, keluarga Kristen akan berbuah, kita akan berbuah apabila kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam setiap pergumulan kita. Saudara-saudara, bersama Tuhan Yesus kita akan menghasilkan kemenangan. Bersama Tuhan Yesus, dengan melekat pada Tuhan Yesus, kita apa saja yang kita kehendaki bisa tercapai. Tetapi syaratnya adalah kita tetap melekat pada firman Tuhan, menyatu pada Kristus. Dan hidup kita akan menjadi berarti bagi sesama. Tuhan berkati, Tuhan menolong supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Amin.